Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Nurrahma Dewi dari kelas 2018A, NIM 15. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan analisis kasus yang telah saya ambil, yaitu pengaruh promosi e-commerce Shopee pada perilaku hidup boros remaja, sesuai dengan teori konsumerisme Jane Baudrillard. Globalisasi merupakan proses pencampuran budaya dari satu negara ke negara yang lainnya sehingga menciptakan dunia tanpa batas. Nah, tanda-tandanya yaitu seperti kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transaksi. Globalisasi sendiri memiliki dampak negatif dan positif tentunya. Positifnya yaitu memudahkan umat manusia dalam berkomunikasi meskipun mereka sedang dalam jarak jauh, lalu memudahkan manusia dalam bertransaksi atau bertukar informasi. Sedangkan dampak negatifnya, apabila kita tidak dapat mengontrol diri kita dan memfilter apa-apa yang tersampaikan pada kita, dapat menyebabkan penyebaran hoaks, individualisme, dan perilaku konsumtif. Salah satu aspek yang akan saya bahas yaitu pada aspek transaksi, di mana globalisasi memunculkan modernitas yang mengubah transaksi konvensional, yaitu seperti di pasar, menjadi transaksi online dengan munculnya berbagai platform online yang memudahkan kita untuk membeli barang atau jasa. Di Indonesia sendiri tersebar berbagai macam e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com, dan lain-lain. Mereka ini saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan sehingga mendapatkan untung dengan cara melakukan promosi besar-besaran di televisi maupun di media online. Mereka memudahkan manusia untuk transaksi secara online sehingga mereka tidak perlu bertemu secara langsung dengan pembeli ataupun penjual, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Namun di sisi lain, ia dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu kurangnya kontrol diri sehingga menjadi perilaku konsumtif. Salah satu golongan yang mudah terpengaruh oleh promosi-promosi ini yaitu remaja, di mana remaja merupakan fase hidup manusia yang belum dapat memutuskan secara visioner atau masih dapat dikatakan labil. Remaja yang terpengaruh globalisasi secara besar-besaran, mereka akan meniru teman-temannya yang memiliki barang atau jasa yang bagus, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan hal yang sama seperti teman-temannya. Sehingga mereka membeli barang itu bukan berdasarkan kebutuhan mereka, namun gengsi atau nafsu yang ada dalam diri mereka untuk mengikuti teman-temannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teori konsumerisme Jane Baudrillard di kehidupan sehari-hari, di mana seseorang tidak lagi membeli barang karena kebutuhan, melainkan karena simbol atau tanda yang melekat di benda atau jasa. Salah satu e-commerce yang paling sering dilihat iklan atau promosinya di TV ataupun di internet adalah e-commerce Shopee. Shopee ini merupakan salah satu e-commerce besar di Indonesia yang sering atau banyak digunakan masyarakat untuk berbelanja online, dikarenakan pengaplikasiannya yang mudah dan sering mengadakan promosi. Promosi-promosi ini dapat memengaruhi pikiran remaja sehingga akan membeli barang di Shopee tersebut karena mereka akan berpikir bahwa promosi tersebut jarang untuk dilakukan. Nah, ditambah dengan pengaruh dari teman-temannya yang ikut membeli dan memiliki barang-barang yang bagus, mereka akan tertantang untuk memilikinya juga. Remaja terpengaruh oleh teman-temannya karena mereka merasa bahwa seseorang yang sering membeli sesuatu dikatakan sebagai seseorang yang berada dan berstatus sosial tinggi, sehingga mereka berusaha untuk mencapai hal tersebut. Perilaku
Perilaku boros pada remaja ini akan terus berlanjut apabila tidak dilakukan peran serta orang tua. Orang tua harus mendampingi anak-anaknya dan mengawasi apa saja yang mereka akses di internet, terutama promosi-promosi Shopee tersebut. Orang tua harus mengedukasi anak-anaknya bahwa mereka harus membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan mereka, bukan karena keinginan mereka atau hawa nafsu mereka semata. Dan jangan hanya sekedar membeli sesuatu karena terpengaruh oleh teman-temannya atau simbol yang melekat di dalam barang atau jasa tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.